Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dalam bentuk contoh soalnya. Tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ibu mengingatkan kembali untuk pengertian dari persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui perubahan harta dan kekayaan suatu perusahaan akibat dari setiap transaksi yang dilakukan. Dan yang kedua, mengetahui berapa yang telah terpakai dan dibelanjakan dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang dan modal. Untuk harta ini ada macam-macamnya, yang minggu lalu udah Ibu share bahwa macam-macam harta itu ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan, kemudian ada tanah, bangunan, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian untuk utang, ini ada utang usaha dan utang bank. Posisinya harta harus sama dengan utang plus modal. Sekarang kita ke contoh soal persamaan dasar akuntansi. Kita lihat di sini, pada 1 Maret 2018, Tuan Fadil mendirikan perusahaan reparasi komputer dengan nama Fadilcom. Transaksi-transaksi yang terjadi selama Maret 2018 sebagai berikut. Kita lihat dulu sebelum menjawab soal, kita lihat dulu di sini harus diberi nama judulnya. Judul perusahaannya itu apa? Kita tulis Fadilcom karena nama perusahaannya Fadilcom. Kemudian yang akan kita buat adalah persamaan dasar akuntansi, dan di sini kita tuliskan per 30 Maret 2018 karena transaksi ini terjadi atau selama bulan Maret 2018, dan Ibu tulis dalam bentuk ribuan. Kemudian ada kolom-kolom tanggal, ada kolom aktiva, dan ada kolom pasiva, serta ada kolom keterangan. Di kolom aktiva, tadi jenis-jenis aktiva tadi ada kas, ada piutang, peralatan, perlengkapan, ada juga tanah, bangunan, kendaraan, mesin, tetapi Ibu tidak tulis di sini karena yang berkaitan dengan soal yang Ibu sajikan hanya 4 aktiva berikut ini. Kemudian untuk pasiva ada kelompok utang dan kelompok modal. Nah, sekarang kita lihat transaksi pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, Tuan Fadil menginvestasikan pada perusahaannya dalam bentuk uang tunai sebesar 5 juta rupiah, peralatan 2 juta rupiah, dan perlengkapan 1 juta rupiah. Langkah awal kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 1 Maret. Tuan Fadil menginvestasikan pada perusahaannya dalam bentuk uang tunai. Berarti dalam bentuk uang tunai ini adalah dalam bentuk kas. Maka kasnya kita tulis sebesar 5 juta. Ya. Kemudian peralatan kita tulis di sini peralatannya 2 juta dan perlengkapannya sebesar 1 juta. Di kolom pasifanya, ini merupakan modal Tuan Fadil. Berapa jumlah modalnya? Yaitu kas ditambah peralatan ditambah perlengkapan, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Di kolom keterangan, kita tulis adalah modal awal. Yang di kolom keterangan kita tulis yang transaksi yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan modal.
Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 2 Maret. Untuk tambahan modal, Tuan Fadil meminjam uang kepada bank sebesar 5 juta rupiah. Kita tulis di sini tanggal 2 Maret, ya. Tambahan modal berarti menambah uang kas, maka kas bertambah 5 juta. Kemudian yang bertambah apalagi karena ini merupakan pinjaman, maka yang bertambah adalah utang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan di sini, karena kelompok aktiva harus sama dengan pasiva, kas menjadi 10 juta, peralatan 2 juta, perlengkapan 1 juta, utang 5 juta, modal 8 juta. Masih sama ya, ini 10 tambah 2 tambah 1, 13, utang dan modal 13. Sama ya. Sekarang kita lanjut ke tanggal berikutnya, 3 Maret. Tuan Fadil membayar sewa kantor sebesar 3 juta rupiah. Kita tulis dulu di bulan Maret nih, tanggal 3 Maret. Membayar sewa kantor itu artinya mengurangi kas Tuan Fadil. Maka kas berkurang sebesar 3 juta rupiah. Tanda pengurangan Ibu tulis sebagai tanda kurung. Ini artinya pengurangan. Kemudian ini akan mempengaruhi modal, ya, sebesar pengurangannya sebesar 3 juta juga. Kemudian kita tulis di kolom keterangan, kita tulis sebagai beban sewa. Kita jumlahkan lagi, untuk kas menjadi 7 juta, piutang kosong, peralatan 2 juta, perlengkapan 1 juta, utang 5 juta, modal 5 juta. Berikutnya, 4 Maret, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp1.500.000. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah sebesar Rp1.500.000. Karena secara kredit, maka kita tidak mengeluarkan uang kas, jadi tidak mempengaruhi kas. Sehingga yang bertambah adalah utangnya. Kita tulis dulu di sini, transaksinya tanggal 4 Maret, kas tidak mengurangi kas, perlengkapannya bertambah sebesar Rp1.500.000, yang bertambah adalah utangnya sebesar Rp1.500.000. Setelah transaksi kita jumlahkan lagi, ya, 7 juta, kasnya peralatan 2 juta, perlengkapan 2.500.000, utang 6.500.000, modal 5 juta. Tanggal 5 Maret, dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar Rp1.500.000. Kita tulis dulu tanggal 5 Maret, dibeli peralatan kantor secara tunai. Kalau secara tunai, berarti itu akan mengurangi kas sebesar Rp1.500.000. Ya, ini mengurangi kas. Kemudian yang bertambah apa? Yang bertambah adalah peralatan sebesar Rp1.500.000. Kita jumlahkan lagi, ya, kasnya. Jadi posisinya demikian. Kemudian transaksi tanggal 6 Maret menerima pendapatan jasa sebesar 4 juta dan baru dibayar 3 juta rupiah, sisanya dibayar kemudian. Kita tulis tanggal 6 Maret, yang benar-benar baru diterima, baru dibayarkan adalah 3 juta, jadi kasnya bertambah 3 juta. Kemudian yang 1 jutanya itu merupakan piutang. Piutang itu artinya tagihan kepada orang lain. Kita mempunyai tagihan kepada orang lain. Tapi kalau utang artinya kita yang mempunyai utang kepada orang lain. Nah, ini transaksinya kas 3 juta karena yang betul-betul diterima, piutangnya 1 juta, maka modalnya 4 juta. Dan kasih kolom keterangan pendapatan jasa.
Kemudian jumlahkan lagi, posisi kasnya menjadi 8.500.000, piutangnya 1 juta, peralatan 3.500.000, perlengkapan 2.500.000, utang 6.500.000, modal 9 juta. Kemudian berikutnya 7 Maret dibayar beban listrik sebesar 300.000. Yang ada kata dibayar, ini pasti akan mempengaruhi kas. Maka kas berkurang Rp300.000 dan modal juga berkurang Rp300.000. Kasih kolom keterangan beban listrik karena mempengaruhi modal. Jadi posisi kasnya jumlahnya bisa dilihat. Kemudian transaksi tanggal 8 Maret. Dibayar angsuran pinjaman pada bank sebesar Rp1 juta. Dibayar berarti kas berkurang sebesar 1 juta pada transaksi tanggal 8 Maret. Kemudian utangnya berkurang sebesar Rp1 juta. Posisi kasnya menjadi 7.200.000, piutang 1 juta, peralatan 3.500.000, perlengkapan 2.500.000, utang 5.500.000, modal 8.700.000. Berikutnya 9 Maret diterima pendapatan yang belum dibayar atas transaksi tanggal 6. Kita lihat transaksi tanggal 6. Tanggal 6 ini kan ada piutang, ya. Ada piutang, maka di sini diterima kan? Jadi kasnya bertambah 1 juta, piutangnya berkurang 1 juta. Maka posisi kasnya bisa dilihat jadi 8.200.000, kemudian piutangnya kosong, peralatannya 3.500.000, perlengkapannya 2.500.000, utang 5.500.000, dan modal 8.700.000. Berikutnya 10 Maret Tuan Fadil mengambil keperluan pribadinya sebesar 500.000. Keperluan pribadi itu apa saja? Ya, misalnya untuk jalan-jalan, untuk memberikan kepada orang tua, memberikan kepada fakir miskin, untuk biaya berobat, untuk naktir teman, itu kita sebut sebagai keperluan pribadi. Ya, nah ini akan mengurangi kas, yaitu kasnya berkurang Rp500.000 dan mempengaruhi modal Rp500.000. Di istilah akuntansi, pengambilan pribadi itu biasa disebut FRIP atau FRIP. Ya, maka posisinya nih kas terakhir 7.700.000, piutangnya 0, peralatan 3.500.000, perlengkapan 2.500.000, utang 5.500.000, modal 8.200.000. Ya, kita lihat ya. Maka transaksi secara keseluruhan kita jumlahkan, ini kolom kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan. Ini total aktifannya adalah sebesar Rp13.700.000. Dan kolom pasifannya, utang dan modal, sama jumlahnya sebesar Rp13.700.000. Nah, ini berarti sudah sama, harta sama dengan utang plus modal. Bagaimana kalau misalnya di akhir tidak sama, tidak balance antara aktiva dengan pasifa? Berarti kalian harus memeriksa kembali. Barangkali ada pencatatan atau penulisan angka yang salah. Jadi kalau sudah benar, aktiva dan pasifa berarti sudah benar. Ya. Mudah-mudahan soal ini, dengan pembahasan soal ini bisa kalian pahami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan berlatih.